Kebocoran data diduga dialami KPU terjadi pada data pemilih tetap yang berjumlah lebih dari 204 juta data berupa nama, nomor induk kependudukan, tanggal lahir hingga alamat. Lalu apa saja kekhawatiran dari bocornya data KPU? Bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam Wahyudi Jafar. Dan sebelumnya kami juga sudah menghubungi pihak dari KPU RI untuk memberikan pernyataan dan bergabung dalam dialog ini, namun hingga saat ini masih belum ada jawaban. Selamat malam, Mas Wahyudi. Selamat malam, Mas Reza. Iya, selamat malam waktu Indonesia. Mas Wahyudi, ini bukan kali pertama kebocoran data pemilih di KPU. 2022 lalu juga terjadi kebocoran data dari Bjorka. Apa kekhawatiran dari kebocoran data ini? Ya, kalau terkait dengan data pemilih ya yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum, tentu yang paling dikhawatirkan itu kan terkait dengan kepercayaan publik terhadap KPU itu sendiri ya dalam konteks mereka sebagai penyelenggara utama atau penanggung jawab utama dalam pelaksanaan pemilihan umum. Yang itu kemudian ada kekhawatiran bahwa nantinya terkait dengan seluruh sistem informasi yang digunakan oleh KPU dalam penyelaksanaan pemilu itu juga kurang kepercayaannya dari publik gitu kan. Itu yang kemudian juga mengkhawatirkan legitimasi atas hasil pemilu juga menjadi persoalan gitu Hmm. kan. Itulah kenapa kemudian mestinya KPU itu bisa bergerak dengan cepat bersama dengan institusi-institusi yang lain baik BSSN maupun Kominfo untuk menyelesaikan kasus ini secara tuntas karena kan sebelum-sebelumnya juga pernah ada dugaan-dugaan insiden kebocoran data tetapi kemudian juga tidak ada satu proses penanganan yang memadai yang kemudian komprehensif dan bisa menjadikan pelajaran agar kejadian serupa tidak terjadi kembali dan buktinya hari ini itu terjadi kembali. Nah, hal yang lain yang sebenarnya dikhawatirkan adalah karena kan kalau kita lihat log datanya, elemen data dari apa yang didapat di Bridge Forum itu kan lengkap sekali ya data-data dari pemilih gitu kan. Nah, ini sebenarnya juga secara politik bisa digunakan untuk pengembangan praktek-praktek kampanye berbasis pada micro-targeting yang itu juga mengkhawatirkan dalam konteks pengiriman-pengiriman pesan disinformatif yang itu akan semakin memperkeruh ya dan kemudian juga semakin memperuncing terjadinya polarisasi di masyarakat gitu kan karena pengalaman-pengalaman di beberapa pemilu di negara lain Hmm. dalam pengiriman-pengiriman pesan pemilu personal itu kan basisnya kan tadi behavioral targeting, micro targeting di mana kemudian akan berbasiskan pada data-data pribadi yang dimiliki oleh konstituen, oleh pemilih, oleh voters gitu kan. Nah, berbasis pada data-data itu kemudian pesan-pesan pemilu akan dikirimkan Hmm. dan ini yang kemudian tadi dikhawatirkan akan mengakibatkan terjadinya polarisasi di tingkat akar rumput atau di tingkat pemilih. Oke, Mas Wahyu, ini kan kebocoran data ini menandakan bahwa sebenarnya ada kegagalan dalam usaha untuk melindungi data pribadi masyarakat. Sebenarnya apa sanksi yang bisa dilakukan kepada hal ini KPU begitu? Ya, kalau sanksi sebenarnya itu kan bagi institusi publik ya, karena kan Hmm. KPU ini kan posisinya kan sebagai pengendali data pribadi yang berasal dari institusi publik. Itu sanksinya hanya sanksi administratif kalau kita mengacu pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Oke. Nah, tetapi kemudian yang harus ditekankan kan begini ya, KPU dalam kapasitasnya sebagai pengendali data pribadi, meskipun dia dari institusi publik, mestinya kan juga menyiapkan standar-standar kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi gitu kan. Hmm. Di mana kemudian seluruh syarat-syarat yang mestinya dipenuhi KPU sebagai pengendali data itu juga dilakukan. Salah satunya adalah menyiapkan kebijakan perlindungan data pribadi di internal KPU dan itu berlaku mengikat bagi seluruh penyelenggara pemilihan umum, baik di KPU pusat, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Hmm. Sehingga kemudian sistemnya juga terjaga. Apalagi kan kemudian KPU kan mengelola data pribadi yang jumlahnya sangat-sangat besar ya, tidak hanya data pemilih tetapi juga data-data kandidat. Nah, dalam konteks ini kan berlaku prinsip bahwa data-data tersebut adalah data terbuka tetapi dengan sedikit pengecualian karena di dalamnya ada unsur data pribadi. Itu ketika berkaitan dengan data pemilih, berkaitan dengan data kandidat. Nah, aspek-aspek seperti inilah yang mestinya diturunkan di dalam kebijakan pelindungan data pribadi KPU. Di luar itu kemudian KPU juga mestinya bisa melakukan apa yang disebut sebagai data protection impact assessment atau penilaian perlindungan data pribadi untuk mengetahui kira-kira
celah-celah resiko yang mungkin terjadi dari seluruh sistem informasi yang dikembangkan oleh KPU, mulai dari sipol, sidalih, sampai nanti situng dan seterusnya, itu di mana saja sehingga kemudian ketika terjadi ada resiko-resiko serangan ataupun kebocoran itu bisa diantisipasi lebih awal gitu kan. Termasuk kemudian audit keamanan secara reguler karena dalam hal ini kan KPU melibatkan BSSN di mana kemudian BSSN juga bisa secara reguler tadi memastikan audit keamanan atas seluruh sistem yang dikelola yang digunakan oleh KPU. Karena kalau lihat di Bridge Forum sampai dengan tanggal 28, 29 itu masih terus ada update di sana ya, ada pergerakan komunikasi dan sebagainya, di mana kemudian kalau kita lihat sampel datanya itu jelas sekali bahwa ya itu kita bisa mengidentifikasi orang per orang gitu kan, dari 252 juta elemen data itu siapa saja yang ada di sana dan tentu kemudian ada problem soal integritas dari data-data orang tersebut gitu kan, karena ini kan serangan terhadap confidentiality ya, kerahasiaan dari data itu sendiri. Yang kedua serangan terhadap integritas data itu sendiri itu kan. Nah ini yang ketika sudah ada serangan terhadap integritas menjadi problem ke depan terhadap tadi data-data penduduk yang sudah dibocorkan keluar. Sehingga mereka kemudian tentu resiko eksploitasi datanya akan lebih besar untuk digunakan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah ini yang kemudian harus dari awal dimitigasi juga resikonya oleh KPU sebagai pengendali data. Oke, Mas Wahyu, ini kan lagi-lagi kita sebut bukan kali pertama kebocoran data terjadi begitu ya. Dari data yang didapatkan oleh Elsam, apakah memang ada evaluasi dari kejadian-kejadian kebocoran data sebelumnya? Misalnya penyebabnya apa, motifnya apa, dan lain-lain untuk tujuannya adalah supaya tidak kembali terulang yang ternyata keulang kembali sampai dengan sekarang. Ya, dalam konteks umum ya, karena kan kebocoran kan tidak hanya dihadapi oleh KPU ya, tetapi juga sejumlah institusi negara yang lain, ya, lembaga-lembaga negara yang lain. Nah, seringkali ketika itu melibatkan lembaga negara, justru malah penanganannya kurang optimal, kurang maksimal gitu kan. Tidak pernah ada satu proses penyelesaian yang tadi yang tuntas gitu kan. Misalnya ketika melibatkan Kementerian Kesehatan, melibatkan Kementerian Dalam Negeri, melibatkan Kementerian Hukum dan HAM dalam konteks kebocoran data paspor atau misalnya BPJS Kesehatan gitu kan. Itu kan kita hanya menerima informasi di awal, tapi setelah itu tidak pernah ada proses lanjutan yang kemudian bisa memberikan jaminan kepada publik bahwa langkah-langkah penanganan itu sudah dilakukan dengan baik, dengan optimal gitu kan, sebagai bagian dari akuntabilitas atas proses yang dilakukan kepada publik gitu kan. Termasuk kemudian isu kebocoran data pemilih itu kan sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu ya, sejak pemilu 2014, 2019, terakhir bahkan datanya begitu fantastis ya, dari pemilu 2019 kemudian dan hari ini terjadi kembali. Nah, karena tadi tidak pernah ada satu proses penanganan yang tuntas ya, proses investigasi yang mendalam, itu yang kemudian berakibat kejadian ini terus-menerus berulang gitu kan. Nah, kemudian secara motif ya memang selama ini karena tadi ya tidak pernah ada satu proses investigasi yang tuntas, kita pun selalu menduga-duga apakah memang betul yang dilakukan oleh Biorka misalnya ada motif politik di belakangnya atau semata-mata ini memang motifnya ekonomi gitu kan. Bagaimana kemudian menarik meretas satu sistem, mengambil data yang disimpan di dalamnya dan kemudian memperjualbelikan data-data tersebut ke pihak lain gitu kan. Ya hanya semata-mata dugaan-dugaan seperti itu karena memang tadi tidak pernah ada satu proses penanganan yang optimal sampai kemudian misalnya dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu kan diatur tindak-tindak pidana ya dari mulai pasal 65, 66, 67 gitu kan. Nah, artinya mestinya kalau ada satu penanganan yang tuntas dan kebocoran itu terjadi sebagai akibat tindakan peretasan yang itu adalah satu perbuatan yang masuk kategori melawan hukum ya, unlawful, itu bisa dikenakan tindakan pidana gitu kan. Entah itu pihak ketiga, entah itu karena misalnya ada satu kegiatan di internal yang kemudian mengakibatkan terjadinya kebocoran dan seterusnya, mestinya itu bisa diterapkan karena dalam konteks pidana Undang-Undang PDP itu kan berlaku sejak tanggal diundangkan. Artinya pada dasarnya Undang-Undang PDP itu bisa diterapkan ketika misalnya ada satu proses investigasi yang menemukan bahwa ini ada unsur pidananya. Dalam hal ini kepolisian bisa segera langsung melakukan penyidikan pidana. Oke, Mas Wahyu, yang menarik adalah tadi di awal Anda mengatakan bahwa salah satu ketakutannya adalah peretasan data ini bisa mempengaruhi dari hasil pemilu. Kita juga punya cuplikan wawancara bersama dengan Ketua CISS REK Pratama Persada. Kita lihat cuplikan yang berikut ini. Karena
si hacker ini biasanya kalau masuk ke dalam suatu sistem, dia nggak hanya mencuri saja, nggak selesai dengan mencuri. Dia biasanya akan meletakkan backdoor gitu, bentuknya malware gitu, yang disimpan, diumpetin sama dia, yang membuat dia ini nanti bisa keluar masuk suka-suka dia gitu. Nah, kalau KPU ini dengan tim yang sekarang dibentuk, BSSN, kemudian Cybercrime Mabes Polri, kemudian PIN, kemudian Kominfo, tidak bisa menemukan itu, bahaya. Kenapa? 2024 nanti ketika terjadi perhitungan hasil pemilu dan sistemnya masih ada celahnya, waduh, saya nggak kebayang ya kalau sampai datanya itu diganti. Oke, tadi dikatakan tidak hanya mencuri, tapi ada malware yang mungkin bisa masuk kapan saja untuk melihat data dan mungkin saja bisa merubah data. Apakah ini mungkin terjadi? Ya, sebenarnya kan kebocoran data breach-nya itu kan hanya impact dari tindakan serangan terhadap sistem IT-nya KPU ya, terhadap sistem informasinya KPU. Bentuknya apa? Tadi peretasan gitu kan, diretas masuk dalam sistem, bisa kemudian juga tadi memasukkan malware dan sebagainya sehingga kemudian bisa dikuasai dari jarak jauh gitu kan. Nah ini yang kemudian tentunya dari proses investigasi ini diharapkan akan ditemukan apakah betul memang insiden kebocoran ini terjadi karena tindakan peretasan, karena ada tindakan mengintrusi sistem atau karena apa. Kalau mengintrusi sistem, siapa yang mengintrusi itu? Lalu kemudian prosedur berikutnya kan mitigasi dan langkah seperti apa yang harus dilakukan agar itu tidak terus-menerus terjadi. Termasuk kemudian segera melakukan audit keamanan, memperbaiki sistem keamanannya dan kemudian memastikan bahwa sistem itu handal dan bisa digunakan untuk menjamin tadi apa yang disebut sebagai triad of cybersecurity, confidentiality, integrity, dan availability gitu kan. Nah ini yang mestinya bisa dilakukan. Karena tadi kekhawatirannya kan ketika misalnya ini tidak dituntaskan dan ternyata celahnya masih ada, celah untuk tindakan serangan, peretasan dan sebagainya itu masih ada, bukan tidak mungkin nanti di proses berikutnya juga integritasnya akan diserang gitu kan, dalam konteks penggunaan situng ya, karena nanti kan KPU di pemilu 2024 kan akan memulai penghitungan secara digital ya, menggunakan situng tadi itu kan. Nah ini yang kemudian juga harus dipastikan sistem keamanannya handal, tidak ada intrusi dan seterusnya itu kan. Karena ketika itu terjadi dan tidak disiapkan, diantisipasi dari sekarang, tentu publik menjadi tidak percaya dengan apa yang mungkin nanti dihasilkan oleh pemilu tahun 2024. Itu satu hal. Yang kedua adalah bahwa dengan situasi ini mungkin angka golput itu juga akan naik gitu kan, karena kemudian orang menjadi khawatir bahwa data mereka tidak aman ketika mereka harus ikut pemilu dan seterusnya itu kan. Dan itu terbukti di beberapa negara di Eropa bahkan gitu kan, angka partisipasi pemilih itu berkurang karena mereka khawatir bahwa akan terjadi eksploitasi terhadap data pribadi mereka ketika mereka terlibat di dalam pemilihan umum. Nah ini apalagi kan kemudian data yang dibuka, yang di disclosures ini adalah data-data yang terkait erat dengan identitas pribadi dari si pemilih ya, NKK, NIK, alamat, tanggal lahir, status perkawinan, agama, dan kemudian sudah menikah atau belum gitu kan. Nah ini kan juga akan memberi resiko tambahan dalam konteks misalnya ekonomi, integritas data secara keseluruhan dan sebagainya gitu kan. Jadi ini yang memang harus segera diantisipasi agar kemudian satu bahwa publik itu menaruh kepercayaan kembali kepada KPU dan kepada semua sistem yang dikembangkan oleh KPU dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, publik juga mengetahui langkah-langkah seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengamankan, untuk memastikan data pribadi mereka aman, sehingga tidak kemudian ada resiko eksploitasi, penyalahgunaan oleh pihak ketiga, dan seterusnya. Atau yang ketiga, mestinya juga sudah mulai ada pembicaraan bagaimana kita memperbaiki atau bahkan mengubah sistem identitas kependudukan kita. Karena tadi ternyata sampai dengan hari ini sistem identitas kependudukan kita itu sudah diperjualbelikan sedemikian rupa sehingga kemudian mungkin warga negara Indonesia itu tidak punya lagi integritas atas data-data kependudukannya. Oke, baik. Kita tunggu bagaimana hasil investigasinya. Semoga ini bisa tuntas dan juga hasilnya bisa disampaikan ke publik sehingga kita yang memiliki data, yang data pribadinya juga bocor bisa lebih tenang begitu. Terima kasih Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Elsam, Wahyudi Jafar. Selamat malam. Terima kasih Mas Reza, selamat malam.